Apakah kita siap atau sudah menyiapkan grand design atau master plan untuk membentuk generasi emas yang seperti kita harapkan untuk 20 tahun lagi? Saya harus mengatakan dengan sedih bahwa saat ini tidak ada grand design atau master plan atau roadmap yang jelas bagaimana negara menyiapkan generasi mudanya untuk menghadapi bonus demografi yang sangat besar agar sumber daya manusia kita bisa tangguh, tanggap, dan tangkas tahun 2045 bisa memegang kendali negara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Ini edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, di akhir pekan ini saya akan bahas tentang sosial politik yang terlalu berat. Cuma saya ingin merenung dan mengajak Anda merenung tentang generasi muda Indonesia di masa yang akan datang akan jadi seperti apa. Untuk mengawali hal ini saya mulai menguliti tentang masalah-masalah yang terjadi pada generasi muda saat ini yang tahun 2045, 20 tahun dari sekarang itu mereka akan menjadi generasi yang memegang kendali kekuasaan di negara dan di berbagai bidang, mulai di legislatif mungkin, di bisnis, di pemerintahan, di yudikatif, dan sebagainya. Nah, orang mengatakan itu generasi emas katanya begitu. Apakah kita siap atau sudah menyiapkan grand design atau master plan untuk membentuk generasi emas yang seperti kita harapkan untuk 20 tahun lagi? Saya harus mengatakan dengan sedih bahwa saat ini tidak ada grand design atau master plan atau roadmap yang jelas bagaimana negara menyiapkan generasi mudanya untuk menghadapi bonus demografi yang sangat besar agar sumber daya manusia kita bisa tangguh, tanggap, dan tangkas tahun 2045 bisa memegang kendali negara. Indikasinya apa? Indikasinya adalah di sekolah, khususnya di SMA lah, atau SMP, SD, SMP, SMA lah. Yang terjadi banyak kriminalisasi terhadap guru, karena guru dianggap melakukan kekerasan terhadap murid. Yang terjadi murid terlalu cengeng sehingga apapun yang dialami itu dilaporkan kepada guru. Bahkan mungkin dilebih-lebihkan laporannya kepada orang tuanya, sehingga persepsi orang tuanya yang terlalu memproteksi kepentingan anaknya berperilaku tidak proper. Apa yang terjadi? Ada yang melabrak guru, ada yang melaporkan ke polisi, seperti di Kalimantan, seperti di Banten, dan banyak lagi yang orang tua marah-marah karena anaknya dimarahin guru. Bahkan yang terakhir di Banten, di Marga Lebak, ada seorang murid yang merokok dan berbohong di lingkungan sekolah, ditegur oleh guru atau kepala sekolahnya, selalu mengelak lalu ditampar meskipun tidak terlalu keras karena kepala sekolahnya perempuan, dan anak laki-laki yang merokok ini lapor ke orang tuanya lapor ke polisi, dan yang terjadi dengan dalih solidaritas palsu, teman-temannya dia ikut mogok untuk minta kepala sekolahnya lengser. Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Kalau pendisiplinan siswa itu dimaknai sebagai kekerasan terhadap anak, dibentur-benturkan dengan perlindungan terhadap anak. Kita sepakat kekerasan dalam bentuk apapun
oleh siapapun kepada siapapun harus dikurangi, iya. Tapi pendisiplinan itu penting menurut saya. Orang tua terlalu mudah percaya bahwa laporan anaknya itu sudah pasti benar. Tidak ada verifikasi, tidak ada tabayun, kemudian langsung menjudge bahwa anaknya paling benar, kemudian melakukan laporan kepada sekolah atau bahkan kepada polisi. Dan apa dampaknya sih? Dampaknya adalah saya melihat sekarang murid-murid atau anak-anak ini menjadi generasi tempe, bermental tempe. Generasi kita dulu, saya generasi SD tahun 70-an begitu. Biasa sekali kita dimarahin guru kalau kita salah, dijewer, dibentuk dalam bentuk apapun. Kalau kita salah, apakah kita melapor kepada orang tua kita? Pernah suatu saat saya berusaha melaporkan peristiwa ini kepada orang tua saya dengan harapan mendapatkan pembelaan, yang terjadi sebaliknya. Saya justru lebih dihukum lagi oleh orang tua saya. Nah, yang terjadi sekarang berbalik. Orang tua terlalu memproteksi anaknya bahwa anaknya tidak boleh disentuh dalam bentuk apapun. Anaknya tidak boleh diberikan pendisiplinan dalam bentuk apapun, dan terlalu yakin bahwa anaknya pasti benar. Karena bukan tidak mungkin loh, ada anak kecil yang manipulatif, ada loh. Jadi ini yang menjadi soal, sehingga kita melihat bahwa generasi muda kita itu tidak bisa bermental tough seperti generasi dulu. Lalu kalau dengan fenomena seperti ini, apa yang kita harapkan untuk Indonesia emas tahun 2045? Yang terjadi Indonesia cemas. Kita menghadapi atau mewariskan kepada Indonesia ini, negara tercinta ini, untuk dijaga kepada generasi yang bermental tempe, bermental cengeng, tidak struggle, tidak survive, dan generasi yang bermental pengadu. Sedikit-sedikit peristiwa di sekolahnya bersama temannya diadukan ke orang tuanya. Kadang-kadang guru untuk melindungi dirinya daripada memperoleh perkara dengan orang tua, mendapatkan masalah pidana dengan kepolisian, guru membiarkan pelanggaran-pelanggaran aturan di sekolah merajalela, tidak ditegur. Ada kemarin ada gambar seorang murid merokok, di sampingnya ada guru tapi guru mendiamkan, karena guru ada beberapa yang bermain safety player, pemain aman. Daripada dapat masalah, mendingan dibiarkan saja. Lalu kalau fenomena ini terus mengejala, guru mengalami dilema dalam mendidik anak, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Sekolah itu bukan sekedar transfer ilmu. Sekolah juga sebagai wahana untuk mendidik mental dan budi pekerti anak didik. Ini yang belum kita lihat, ada skema besar dari pemerintah untuk melakukan hal ini. Masalah-masalah sporadis terus terjadi di mana-mana. Yang kasus terjadi yang paling akhir di Lampung, seorang anak pemulung berhenti sekolah karena merasa dia selalu diledek oleh teman-temannya karena orang tuanya pemulung. Lalu dia berhenti sekolah, lalu dia viral mengatakan hal ini dan sebagainya. Yang terjadi pembelaan dari kepala sekolah yang sangat normatif. Yang terjadi sekarang, guru-guru atau kepala sekolah yang sering berbuat aman selalu berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu atau orang tua tertentu yang terlalu mempengaruhi keputusan dari pihak sekolah. Zaman tahun 70, tahun 80, tahun 90,
intervensi orang tua kepada institusi pendidikan itu sangat minim. Sekarang pelibatan orang tua siswa kepada sekolah untuk kepentingan anaknya itu terlalu berlebihan. Sehingga yang terjadi bukan tambah lebih baik komunikasi antara sekolah dengan orang tua atau murid, yang terjadi malah ya orang tua atau kelompok orang tua yang merasa mempunyai peran atau kedudukan yang lebih tinggi itu bisa mendikte kebijakan sekolah. Jadi ini membuat guru jadi gampang untuk mentransfer ilmunya, guru jadi gampang untuk mendidik dan membentuk karakter anak muda kita. Ini degradasi menurut saya. Karena kita membutuhkan generasi Indonesia yang tangguh. Generasi Indonesia yang tetap menjunjung tinggi budi pekerti, sopan santun, tapi tetap struggle, tetap kuat menghadapi cobaan, tidak mudah patah, tidak menjadi generasi yang cengeng, sedikit-sedikit mengadu ke orang tuanya. Apalagi ditambah dengan guru-guru, ada juga yang bermental safety player, bermain aman. Banyak masalah dalam dunia pendidikan kita. Mungkin guru-guru juga merasa gajinya kurang memadai, nggak cukup untuk kebutuhannya, sehingga fokus mereka untuk mengajar juga tidak 100%. Di samping itu juga ada intervensi orang tua murid yang terlalu berlebihan yang bisa mempengaruhi kebijakan sekolah. Di sisi lain kadang-kadang pihak kepolisian juga tidak melihat bahwa laporan ini meskipun diterima, ini harusnya diedukasi juga kepada orang tua murid agar diselesaikan dengan baik-baik. Semua laporan diproses, seperti di Kalimantan itu justru yang melaporkan orang tua siswanya kebetulan juga polisi. Akhirnya gurunya dipidana. Meskipun akhirnya batal karena diviralkan, dibela oleh banyak orang. Seperti kasus di SMA 1 Cimarga Lebak. Saya termasuk orang yang membela kepala sekolah. Ada aturan jelas tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Ada undang-undangnya itu. Sekolah harus menjadi daerah bebas asap rokok. Tapi dilanggar oleh muridnya, ditanya berkali-kali, konon tidak mengaku, berbohong. Bagaimana mungkin kita membela orang yang mudah melanggar aturan, kemudian mudah berbohong, memanipulasi diri, lalu akan jadi generasi apa? Ini yang menjadi soal, bahwa banyak masalah yang harus kita diskusikan dalam dunia pendidikan kita untuk mencetak manusia yang tangguh, manusia yang bermental kuat agar menjadi pemimpin masa depan. Agar generasi emas ini bisa kita wujudkan, meskipun jujur saya sangat cemas bahwa itu akan bisa berhasil gitu. Karena melihat fenomena saat ini, negara tidak terlalu peduli atau minimal menyiapkan grand design atau roadmap yang jelas bagaimana mencetak generasi muda Indonesia yang tangguh, yang pintar, tapi tetap berpijak pada bumi dan budaya Indonesia. Itu tidak dilakukan. Setidaknya saya juga belum melihat. Sehingga yang terjadi sekarang banyak kasus-kasus yang dibiarkan dan akan menjadi mereda kalau diviralkan, baru kemudian mendapat perhatian. Seperti kasus di Kalimantan, seperti kasus di Lebak. Meskipun akhirnya kasus di Lebak itu kepala sekolahnya, Ibu Dini Fitria, kembali diaktifkan, konon juga mendapatkan hadiah umroh dan sebagainya, tapi kasus pelaporan orang tua murid kepada guru atau kepala sekolah ini akan menjadi trauma bagi guru, bahwa mikir sejuta kali kalau mau mendisiplinkan murid yang melanggar aturan misalkan. Nah, kalau ada permisifme, pelanggaran kebohongan ini di lingkungan sekolah, mau jadi apa anak-anak kita nanti 20 tahun lagi? Itu yang ingin saya renungkan sebetulnya.
Artinya saya ingin mengajak semua pihak dari berbagai kalangan untuk melakukan diskusi secara intens, secara sporadis, secara masif. Bagaimana kita menyiapkan generasi kita untuk menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Bukan sekedar slogan seperti apa yang dikatakan seorang Jokowi, generasi emas, tapi langkah-langkahnya tidak konkret, dan itu justru membuat kita pesimis bahwa yang terjadi justru akan menjadi Indonesia cemas 20 tahun yang akan datang. Itu opini saya, perenungan saya untuk mengajak kita semua berdiskusi tentang masalah anak-anak muda saat ini yang 20 tahun lagi kita harapkan menjadi pilar penyangga keberlangsungan atau peningkatan kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.